Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Gemini couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Oktober 2023. Sorry banget ini readingnya telat ya. Oke, harap maklum, terima kasih. Kadang tuh semua kerjaan mau saya kerjain. Kebetulan lagi ngikutin kursus, jadi buat nambah skill ya. Ada beberapa kerjaan itu yang mesti ada skill baru, jadi ya begitu. Habis waktu saya, harap maklum ya. Terima kasih. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih ya untuk Gemini yang sudah like, comment, share, subscribe. Saya juga sudah personal reading dengan Nona Pastel, general reading, vice versa, tidak resonate untuk semua Gemini. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Kita mulai. Clarify, Metallic Angels, Gemini couples. Clarify, Metallic Angels, Gemini couple. Metallic Angels, clarify, please clarify. Gemini couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Oktober 2023. Clarify, please, clarify. Okay. Clarify, please, clarify. Okay. What's going on, Gemini? Thank you. Oh yeah. Thank you, thank you, thank you. Okay. Beberapa mungkin dealing dengan Scorpio, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio, Librans di sini. Menurut saya di sini kamu mungkin ingin sekali berubah, perubahan yang besar-besaran dalam dirimu, like reborn, renewal, mengambil posisi untuk menerima, berdamai dengan kenyataan. Di sini ada kemarahan, emosi, ada ketakutan dengan ucapanmu atau apapun yang sudah kamu utarakan kepada pasanganmu atau siapapun yang berdealing dengan kamu, terutama dengan Libra, Scorpio, Capricorn. Beberapa mungkin dealing dengan sesama Gemini. This is about transformation, this is about renewal, reborn di sini. Tidak ada lagi komunikasi. Okay? Tidak ada lagi connecting yang cukup intim, ya. Komunikasi buat kita intim dengan orang lain. Okay? Mau komunikasinya dalam bentuk fisik atau memang pakai telepati, but saya lihat seperti tidak ada lagi komunikasi. Itu yang membuat kamu mencoba untuk berubah di sini. Energi dari Nine of Wands. Oke. Kamu mungkin sudah melakukan segala cara, dia seperti hantu yang membayang-bayangimu. Di sini Devil Energy. Oke. Saya ngelihat di sini kamu ingin ada kesempatan untuk diberi supaya bisa speak up, heart to heart conversation di sini. This is your energy. Ada divine guidance Archangel Raphael yang berusaha untuk menaruh, meletakkan cinta, kasih di dalam hatimu dan di dalam hati seseorang yang berdealing dengan kamu. Page of Cups di sini, dia merasa bahwa sulit sekali untuk komunikasi sama kamu karena kamu punya kemarahan begitu. Mungkin kalian tidak ada komunikasi setelah komunikasi yang cukup dramatis dan cukup problematik di masa lalu, di sebelum Oktober. So, saya ngelihat seperti
kamu menyesal dengan ucapanmu, dengan I don't know like action, effort, atau memang ini hubungan kodependensi, hubungan yang melekat erat. Salah satu pasangan menjadi pengasuh untuk pasangannya, atau terlalu bergantung, begitu tidak ada batasan, no boundaries ya. So seperti kalian terlalu attachment, terlalu melekat di sana. Dan salah satu meletakkan power controlling pada pasangannya. So the justice energy di sini, this is about energi keadilan, keseimbangan di sini. Oke, keseimbangan yang terjadi di hubungan kamu. Ketika kita terlalu berlebihan mencintai seseorang, maka ekspresi kita, kemarahan kita, posesif kita pasti akan nampak di sana. Addiction ya, kamu juga sangat ketergantungan banget, sangat candu gitu sama pasangan kamu. Dan ini yang buat kamu merasa nggak adil ketika komunikasi terakhir ya. Dan divine timing ini kalian berpisah untuk bisa menyadari peran kalian berdua yang mungkin tanpa batasan, terlalu berlebihan ya satu dengan yang lain. Oke, beberapa mungkin ada anak di antara kalian, beberapa mungkin punya inner child yang terluka, atau memang ingin sekali hubungan ini terlihat jelas gitu loh. Mungkin dia ingin hubungan ini terlihat jelas statusnya, karena kamu seperti menggantung hubungan di sini. Kalian tidak ada komunikasi, tapi nggak ada statement dari kamu untuk berpisah atau untuk bagaimana hubungannya ke depannya gimana begitu. Nah ini yang dia ingin memperjelas begitu, karena dia merasa bahwa ini hubungan apapun yang dilakukan akan sangat sulit untuk diteruskan. Kamu lebih memilih diam di sini. Ada kesepakatan mungkin tentang legalitas divorce, but kamu masih ragu dengan keputusan kamu. Karena dari diri kamu tuh kamu memang nggak mau gitu berpisah. Saya ngelihat seperti mungkin selama dalam hubungan ya, dari sisi Gemini kamu bekerja keras, ngelakuin segala cara agar pasangan kamu mencintai kamu. Kamu mengalah, kamu bersabar, kamu bertahan, kamu menjadi seperti apa yang dia citrakan di sini. But itu jadi hubungan kodependensi Gemini. You know what? Hubungan kodependensi hubungan yang melekat banget. Yang kedua, pasangannya menjadi pengasuh untuk pasangan lain. Jadi punya kontrol berlebihan, tidak ada batas, tidak ada hak privacy untuk diri sendiri di sini. Dan mengorbankan diri berlebihan seperti autentik diri akhirnya tergerus hanya karena mencitrakan diri seperti apa yang diinginkan pasangannya, kemudian takut kehilangan, so akan melakukan segala cara. Dan energi ini ada di energi kamu sangat kelelahan Gemini. Coba kamu berhenti sejenak dan kamu lihat di kaca, di cerminnya. Kamu lihat diri kamu, apakah kamu yang dulu sebelum bertemu dengan pasangan kamu dan kamu yang sekarang setelah bertemu dengan pasanganmu, kamu lihat lagi wajahmu. Gak usah kita ngomong aura yang aura-auran ya, kita lihat aja wajah kita. Kalau wajah kita ada kebahagiaan ya, dari sorot mata, dari bentuk wajah kita, kita terlihat lebih muda dari usia kita, itu artinya kita bahagia. Tapi ketika kita dengan pasangan kita berjuang berlebihan, stressful di sana, takut ditinggalkan, hidup dengan ketakutan, hidup dengan kegetiran, ya pengorbanan yang berlebihan, wajah kita akan lebih tua dari usia kita. So gak usah ngomong aura ya, karena gak semua orang bisa ngelihat aura atau energi seseorang. Lihat aja mukanya, fisiknya begitu. So kamu sudah sangat-sangat kelelahan secara fisik, mungkin juga udah ngasih signal dari intuisi kamu, because the devil energy always overreaction, unfairness di sini. You know what? You do anything tanpa kamu sadari,
kamu sudah berkorban, diri kamu nih, kamu udah berkorban gitu. Sampai nggak tahu karakter kamu yang sebenarnya. You don't know yourself. You lose yourself. And then, itu tuh sesuatu yang lebih menderita ya, kalau menurut saya, kalau kita nggak jadi diri kita sendiri untuk mencapai kebahagiaan sisi terbaik kita. Ya, ini bukan tentang egois. Mau jadi autentik dengan positif negatifnya, enggak. Kalau kita jadi diri kita sendiri dari sisi terbaik kita, tapi sisi terbaik kita itu pasangan kita nggak mau terima itu menderita jatuhnya. Itu kita seperti terpenjara. Nah, cepat atau lambat, itu akan membunuh karakter-karakter terbaik kita. Kita nggak bertumbuh. Devil energy, justice energy, unfair, toxic. You do anything and you kill your character. It's not good to you, Gemini. Kamu reevaluate kembali tentang komitmen kamu. Apa benarkah ini buat saya bahagia? Apa kamu berharap dia memberi appreciation? No. The Sun energy, dia bicara tentang sisi dia. Complain again and again. Ya, dia minta kamu untuk jadi citra yang dia inginkan. Kamu harus nurut sama dia. So it's not fair for you. The Justice energy, sometimes kita berpisah dengan orang yang kita cintai. Kita ngerasa sakit gitu karena kita begitu addiction dengan pasangan kita. But so far, kalau kita lihat view yang lebih besar, the universe ingin beri keadilan. Karena kita nggak sadar bahwa kita udah nggak adil sama diri kita sendiri. That's why this is divine timing. Kalian berpisah. No communication. And then ketika kamu sendiri, mungkin kamu jauh lebih tenang untuk berpikir. Kamu jauh lebih menyadari diri kamu, sampai di mana pertumbuhanmu, sampai di mana kamu merasa lebih baik dan menjadi terbaik dari sisi kamu tanpa intervensi pasanganmu. You don't do anything too much, it's overwhelmed. Oh my God, kita kalau terlalu berlebihan melekat dengan apapun, bukan hanya pasangan, anak, keluarga, orang tua. The universe akan buat situasi keseimbangan atau harmonisasi di sana. So be careful when we have attachment or too much desire, too much untuk passionate kita. Itu bahaya. So, ini kamu menunggu karena kamu ingin bicara. Betapa kelelahannya kamu untuk hubungan yang sudah lama berjalan. And there is no appreciation for you. There is no appreciation. Terutama dengan Scorpio di sini, Librans, Capricorn. You know what? Kamu mungkin dealing dengan seseorang yang mungkin punya motto atau filosofi dalam hidup dia. Dari saya, oleh saya, untuk saya, hidup saya, gitu. So semua orang harus mengalah untuk dia, like narcissistic. Okay, so tanpa kamu sadari kamu dieksploitasi, karena rasa cintamu seperti membutakan mata batinmu, even memprotek diri kamu nggak bisa. Apakah kita emang nggak boleh melakukan yang terbaik untuk pasangan kita? Of course yes, but bukan untuk kita tawar-menawar ya, bukan tentang hukum dagang, tapi hubungan itu akan seimbang jika ada giving and receiving. Kalau salah satu menerima berlebihan, salah satu memberi berlebihan, unfair. Ya, cepat atau lambat hubungannya pasti chaos, pasti berpisah. Kamu ngerasa kayak dia push kamu keluar dari hubungan and then jadi single, kayak kamu nggak ngerasa ada apresiasi dari pasanganmu untuk perjuanganmu selama ini. Ya, gak ada yang melihat perjuangan kita, gak ada, even orang yang mencintai kita tanpa kesadaran.
semuanya sia-sia. Ya, kalau ada orang yang ngerasa kok, kalau ada orang yang merasa begini ya, di mindsetnya dia, oh orang itu harus berbuat baik sama saya, kan dia pasangan saya, itu kewajiban dia berbuat baik dengan saya. Tapi dia tidak melihat kewajiban dia. So it's unfair. The universe itu menyelami sampai ke jiwa, ke lubuk hati. Apapun itu, tanpa sadar ada hidden agenda di sana. Ketika tidak ada keadilan di sana, pasti ada situasi karma, divine timing, pelajaran kehidupan. Sadar atau enggak, itu akan terjadi. That's the universal rules. Ya, jadi stay. I don't know. You should protect yourself, Gemini. Kayak kamu cinta berlebihan. Okay? Dan kita juga harus kontrol diri kita. Kita nggak boleh cinta berlebihan, melekat. Karena semakin kita melekat, disitulah akan berakhir. Ya, kita nggak boleh melekat. Nikmati aja, nggak perlu melekat. Karena pasti kalau kita udah nempel banget, udah melekat banget, udah attachment banget sama apapun, mau benda, manusia, apapun, itu pasti akan diambil, disingkirin. Kenapa seperti itu? Orang aku dapatnya susah, misalnya kamu, kenapa kamu mau berkorban banget? Karena kamu dapatnya susah nih pasangan kamu. Nah, dia punya high value, gak semua orang bisa bersama dengan dia. Makanya kamu gak mau dia tinggalin kamu. Atau karena kamu udah kecanduan gitu. Walaupun dapatnya susah, itu karena mindset. Karena mindsetnya berpikirnya, ini susah didapat, makanya melekat. Ingat, apapun yang menjadi milik kita dalam perjalanan kita, itu akan sampai kepada kita. Oke? Mau satu setan, dua binatang menghambat, semua perjalanan apapun anugerah yang akan kita terima itu nggak ngaruh, pasti akan nyampe ke kita, yang milik kita. Tapi kalau bukan milik kita, akan dramatis di sana kalau kita pertahankan. So this is about attachment, I guess. You love too much. Addiction dengan pasanganmu, it's not good. Even kamu nggak bisa protection diri kamu, jadi kamu tetap nunggu the moment untuk bisa bicara karena kalian udah nggak ada komunikasi. Mungkin juga dia sudah sibuk, terlihat jelas di sini. Mungkin dia sibuk dengan orang lain, pilihan lain, atau prioritas lain. Dan you know what? Sometimes kamu berpikir untuk dia bisa menghargai pengorbananmu, but it's so far. Ya, kalau kamu berharap dari seorang yang buta mata batinnya tanpa kesadaran, jangan pernah berharap. Kalau sudah tidak bisa berharap, jangan punya action, effort, perjuangan berlebihan. Karena itu nggak akan pernah terlihat. Kalau kamu berharap dia sadar, dia akhirnya mengerti betapa kamu mencintai dia. No, mata batinnya saja buta. Bagaimana dengan perjuangan di luar diri dia? Ini bisa vice versa. Oke, ini bisa vice versa. Sudah menabur begitu banyak di sini. Kamu berharap dia melihat perjuanganmu? No. Kamu berjuang sudah begitu banyak, dia nggak melihat. Kalau orang yang punya kesadaran, kamu berjuang sekali, dia akan melihat, menyadarinya bahwa kamu sangat amat mencintai dia. Tapi ini perjuangan yang sudah banyak ditabur. Tidak satu pun yang terlihat oleh matanya. Tidak satu pun yang terfikirkan oleh dia. So, apalagi yang bisa kamu harapkan? Kamu berharap dia berubah? Tentu tidak. Kamu nggak bisa merubah manusia lain. Sama seperti manusia lain nggak bisa merubah kamu. Yang bisa merubah kamu hanyalah kesadaranmu sendiri. So, berusaha pelajari, observasi dalam setiap langkah kita. Waspada. Oke? Di sini ada, ini bottom of the deck, Sagittarius energy. So,
you know how strong connection both of you. Seperti kamu ngerasa dia juga merasa melekat dengan kamu. Dan kamu sangat menyesal, dia lebih memilih orang lain daripada kamu. You know what? Setelah kalian tidak ada komunikasi, kamu berharap dia berubah. Kamu berharap dia menyadari perjuanganmu. Yang terjadi, dia pilih orang lain. Dia buka koneksi baru. So dia tidak akan berubah. Kita nggak bisa merubah manusia lain. Siapapun itu, mau anak, orang tua, siapapun itu sahabat. Apalagi orang yang tidak kita kenal. Kita nggak bisa merubah orang lain. Mindsetnya, hatinya. Tidak pernah. Yang bisa merubah dia, perjalanan orang itu sendiri. Belum tentu juga berubah. Ya, jadi this is about strong connection, chemistry di sini. Mungkin dia ingin bertemu dengan kamu karena anak di sini, so dia pergi meninggalkan kamu. Kamu stuck sama dia, masih terbayang-bayang ya hubungan kalian, sweet memory. Itu sampai kamu, you know what? Sometimes you should think about yourself. Apa kamu sudah berhasil melindungi dirimu, menjadi tetap dengan karakter terbaikmu, atau kamu sekarang jadi seorang yang gak kamu kenal gitu, menjalani hidup dengan sangat waspada, ketakutan ditinggalkan. Si energi dari High Priestess di sini, intuition, you know what? Pisces energy. Kamu ngerasa bahwa kalian pasti akan bertemu lagi, dia akan menebus kesalahan karena sudah menyakiti hatimu. Ya, kadang gini. Tidak semua orang bergerak dengan hati. Ada orang gak pakai hati. Jadi emang gak boleh punya ekspektasi, gak boleh melekat. Itu emang susah ya, mesti latihan. Kenapa begitu? Karena kita harus protection diri kita. Kita harus tahu bagaimana menempatkan situasi dengan hati. Saya juga belajar karena saya orang empat ya. Kalau bergerak itu saya pakai hati saya. Jadi kayak kadang kita ngerasa kita tulus dengan orang itu, tapi orang itu nggak tulus sama kita. Mudah menyakiti kita dengan ucapan, padahal kita nggak pernah men-treatment dia dengan cara yang buruk. Nah ini, kamu sakit hati. Kamu ngerasa dia nggak mencintai kamu. Kamu ingin dia menebus kesalahan. Suatu saat nanti dia akan menebus kesalahan dia. Kamu ngerasanya kayak gitu. It's not fair for me. Kamu ngerasa ini nggak adil. Ya, jeritan kamu itu terdengar di sini. So, sakit hatimu ya. Ya nggak semua. Ya, kadang kita beneran mesti kontrol perasaan kita gitu. Itu bahaya. Makanya orang-orang kayak saya ini orang empat, ketemu sama orang itu, saya tahu dia sedang membutuhkan sesuatu, begitu pertolongan. Tapi kadang orang yang minta bantuan itu merasa kita berkewajiban membantu dia, padahal tidak. Semuanya harus dengan hati yang tulus. Nah itulah makanya kamu nih ngerasa kamu sudah all out untuk koneksi ini, bahkan sacrifice, mengorbankan diri, tapi nggak sama sekali dilihat dia. Sakitlah hatimu. Okay, so stop, reevaluate kembali. See, blocking di sini. Kamu ngerasa banyak orang yang meracuni pikiran dia sehingga kamu ngerasa dia tidak pernah melihat kamu. Apapun yang kamu lakukan tidak pernah dihargai perasaanmu. See, terutama dengan Aquarius, Sagittarius di sini. Saya ngelihat seperti Knight of Wands, like someone try to know. See, kayak you moved so fast di sini. Kamu bergerak cepat hanya untuk melihat. See, Libra, Taurus di sini, Leo di sini. Oh my God, divine guidance di sini ada Archangel Michael. So kamu ingin bertemu
kamu tahu dia akan menikah lagi. I guess like dia punya cinta baru dan dia nggak pernah menghargai perjuanganmu. Dia tinggalkan kamu. Ini bisa tentang poligami, poliandri. Ada seseorang yang dealing dengan kamu, ingin poligami. Dia tidak peduli kamu mau poligami or poliandri ya. Dia tidak peduli kamu mau setuju atau tidak. Dia tetap dengan jalan dia. Dia tidak melihat pengorbananmu, tidak. Divine guidance, divine timing di sini. Okay, so terlihat jelas di sini. Dia ketakutan bertemu dengan kamu. Divine timing kalian berpisah. Nah itu dia. Yang buat kecewa ekspektasimu, harapanmu. Kadang kita takut ya, ketakutan kita yang terjadi dalam hidup kita. Makanya I don't know like kita harus selalu mengingat bahwa kita harus melindungi diri kita even dari pasangan kita. So intuisi di sini. Intuisi seperti ngasih signal bahwa don't worry. Semua yang tidak adil akan menjadi adil pada waktunya. The time will go until you get your justice. Okay? Oh ya, tapi ini harus jadi pelajaran kehidupanmu bahwa how strong that connection, it's not guarantee to get the fairness or justice. Ya, mau koneksi soulmate twin flame tidak menjamin kamu bisa dapat keadilan dalam sebuah hubungan. Oke. Clarify my darling angels. Bentar ya, ada paket. Oke. Sorry. Ada paket. Oke, thank you. Abang kurir. Clarify my darling angels. Oke, jumping. Gemini, oke. Gemini, cross watchers. Clarify please, clarify. Gemini cross watchers. Clarify please, thank you, thank you, thank you. So, the sun energy ya. Beberapa anak ya di sini. Libra and Taurus energy. Libra and Taurus energy. Major Arcana. So, Major Arcana ini seperti situasinya akan terus sampai akhir tahun. Pelan-pelan tapi terjadi gitu. Ini untuk yang resonate ya. Dia seorang pasangan yang punya family materials, mother or father figures di sini, tapi seorang yang mature ya, seorang yang dewasa. I don't know like kamu dealing dengan seseorang yang sebenarnya penuh dengan kasih sayang, setia di sini. The sun energy. Saya ngelihat kamu punya harapan besar untuk memulihkan hubungan kamu sama dia. See the sun energy. Beberapa karena anak di sini. So Knight of Swords seperti berusaha untuk mengakhiri situasi kebingungan, berkabut di sini, you know. Dia berusaha untuk keluar dari situasi kebingungan yang
I don't know, like berusaha untuk masuk pada perjalanannya yang baru di sini. Mungkin dia ngerasa bahwa kalian tetap harus berhubungan baik. Kalian tetap harus bersama-sama membesarkan anak di sini. Even kalian berpisah. Oke, Aries energy. So, semua yang di luar kendali dia akan dia singkirkan. My way or highway. Kalau saya tidak menang, tidak boleh ada yang menang sama sekali. Seorang yang ingin bisa memegang kendali. Atau hanya dealing dengan Aries. Okay, so Three of Wands di sini. Dia merasa hubungan ini sudah tidak ada harapan, so silent treatment di sini, menolak untuk bertemu dengan kamu. Okay, I don't know, like ini pertemuan kebersamaan kalian ini mungkin terjadi karena anak ya, beberapa mungkin karena anak di sini. Ada masa penyesalan atas tindakan dia meninggalkan kamu. Ada masa dia menyesal kenapa hubungan kalian tidak bisa bersama. Queen of Cups di sini. Seorang yang dramatis, yang unstable emotion, fluktuatif, naik turun, gak stabil emosinya. Oke, so beberapa mungkin berdealing dengan divine feminine, so dia bergerak dengan hatinya, perasaan dia sangat mempengaruhi keputusan dia. Bottom of the deck, overthinking di sini. Oke, ada tindakan baru yang akan dia lakukan karena dia merasa tidak akan pernah bisa komunikasi lagi dengan kamu karena kalian sudah ada di cross line ya, sudah berseberangan di sini. Cancer, saya ngelihat seperti dia berusaha untuk fokus dengan cinta barunya. Di sini ada Taurus energy, bisa dia meninggalkan kamu untuk tetap menikah kembali, poligami or polyandry, or dia berusaha untuk memperjuangkan singlenya, legalitas di sini, divorce, kalau sudah menikah, untuk bisa menikah dengan seseorang. So dia sedang memperjuangkan singlenya dari kamu. Okay. I don't know, like, dia ngerasa kalian membangun. This is about, oh my God, Aquarius energi, cukup kuat energi kamu. Kalian sudah lama bersama. Dan ketika kamu tidak support dia, menurut dia ya, tidak memenangkan apa yang dia inginkan, dia merasa sudah cukup bersama di sini, so tripartite. Dia biarkan kamu menunggu dan tiba-tiba dia muncul. Dia bilang dia mau single karena dia mau menikah lagi. Bisa dia poligami, polyandry tanpa persetujuanmu. Bisa dia ingin ada legalitas divorce, bercerai, dysfunction family, bercerai agar jadi single dan bisa menikah. Bisa memang ini hubungan emang udah gak bisa dipertahankan. Dua pihak udah beda, gak pernah bisa menyatu. Udah berubah begitu. Oke. So ini bisa vice versa. Kita lihat action effort kamu di masa depan. Clarify, please clarify. Oke, Ace of Cups di sini. Kamu ingin sekali bicara sama dia. Bicara dari hati ke hati. Action effort, Gemini.
jumping lagi, the Justice, Librans di sini. Librans energi, bisa hubungan ini memang sedang ada proses keadilan dari dua sisi, kamu dan dia. Apapun yang ditabur baik buruk itu akan diterima oleh pemilik energinya. Justice energy, keadilan, keseimbangan. Oke. Alam semesta menciptakan keseimbangan, keadilan di koneksi kamu sama dia. Clarify, Gemini, action effort. On the future, Gemini couples reading, clarify please. Thank you. Okay, so Knight of Wands mencoba untuk terus maju ya, melangkah di sini. Taurus energy, you know what, cukup kuat Taurus energy, di energi kamu dan energi dia. This is about morality, nilai-nilai, value dalam diri kamu. Ingin ku berkata kasar, apa daya. Oke, nilai-nilai dalam diriku membatasi aku. Nah, kayak gitu. Kamu seorang yang punya morality, nilai-nilai religius yang kamu pegang sebagai batasan pagar untuk semua reactionmu, untuk sosialisasi kemanusiaan dengan sesama. So ini yang akhirnya membuat kamu tahu bahwa dia akan terus menikah karena dia sedang jatuh cinta. Di masa depan mungkin kamu melihat dia menikah di sini dan kamu sesalkan tentang tindakanmu di sini. Oke. Terutama tentang pembiaran, silent treatment. Ketika kalian marah, kamu diam, kamu berharap diamnya kamu, dia merasa kehilangan kamu, ternyata tidak. Dia meneruskan langkahnya dan sama sekali nggak peduli sama kamu. Oke? Terutama dengan Taurus, Scorpio di sini. This is about competition and then kamu stuck. See, dia sudah berubah. So, jangan punya lagi ekspektasi sama dia karena dia udah berubah. I don't know, this is like a new beginning. See, positifnya, ini adalah awal baru untuk kamu. Untuk merancang kehidupan kamu yang baru. Negatifnya, ya, banyak berita-berita yang menyakitkan hatimu, yang seharusnya kamu nggak perlu dengar, tapi memang terdengar di telingamu. Clarify, Cross Watchers, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus energy, Oktober 2023. Reading Gemini, clarify please. Top Swords, blocking. There is no chance or second chance untuk semua hubungan, udah nggak ada lagi kansnya. And then King of Wands, dia sudah ngambil tindakan, keputusan di masa depan untuk Taurus, Librans di sini. Okay, energi dari Eight of Cups, dia merasa ini hubungan perlu keluar dari memori dengan kamu, so mungkin dia blok kamu, seorang yang merasa punya pilihan tapi dia juga menyesali ya, dia kebingungan juga dengan apa yang dia inginkan. Dia kadang takut. Apa ketakutan dia? Gimana kalau orang baru ini itu tidak lebih baik dari kamu? Nah itu. Page of Cups di sini dia teruskan, terutama dengan Cancer, awal baru, dunia baru di sini. So Gemini, kamu sudah ada di belakang meskipun di sini kalian bertemu, tapi mungkin ini tentang anak. So dia ngerasa mungkin akan bertemu tapi untuk tentang anakmu saja dengan dia. Jadi dia tidak mau lagi koneksi dengan kamu karena dia sudah masuk pada kehidupan dia yang baru. Mungkin kalian akan bertemu tapi hanya urusan anak di sini. Ya. I don't know, cinta baru mungkin Scorpio, Taurus di sini. Scorpio, Libra, Taurus cukup kuat energi ya di sini. Kalian memang tetap akan terkoneksi, tapi ini tentang anak. Gemini, Gemini, energy, angel of
Clarify, please. Thank you, thank you, thank you. So, getting to know each other. As you reveal your innermost self to each other, you bond depend. So, saling mengenal satu dengan yang lain. Mungkin sudah berakhir takdirmu dengan dia, but kalian akan tetap terkoneksi karena anak. Forgiving and learning as you release and heal the past, you experience more love in your present moments. So, giving and forgiving, memaafkan ya orang yang menyakitimu. Emang gak mudah ya, saya juga gak mudah menyakiti. Memaafkan orang yang menyakiti saya gak mudah, butuh bertahun-tahun kadang-kadang. Tapi ya, namanya proses pembelajaran ya. Kita akan sampai di titik itu. Saya just believe kita akan sampai di titik dimana kita mampu memaafkan orang yang menyakiti kita dan memulihkan diri kita. Ya, dia tetap akan terkoneksi dengan kamu hanya karena anakmu di sini dan dia. Energi Gemini, clarify please. Oktober 2023, clarify please. Thank you, thank you, thank you. So, the natural world needs you. So, ini secara natural, kalau memang destiny sudah berakhir, kita nggak bisa mempertahankan apapun kalau sudah berakhir. So, intoxicating, distort view over idle games. Kamu jadi nggak bisa melihat karena kamu mabuk kepayang sama dia. Kamu sangat mencintai dia, terobsesi di sini, bahkan posesif. So, kamu jadi nggak melihat apapun yang akhirnya pada kenyataannya kamu sedang menyakiti dirimu dan nggak mampu melindungi dirimu. Gemini, be careful. Clarify. Jadi seperti zona nyamanmu. Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus, Oktober 2023 energy. Clarify, please. Thank you, thank you, thank you. So the Hawk Prince, spirit communication, pay attention. Lihat dari cara dia berkomunikasi, lihat bagaimana kamu berkomunikasi. Okay? Kamu ingin sekali rujuk, tapi there is no way. See, there is no door to open anymore. Berdamai dengan keadaannya, semua sudah berlalu. The high lure of gratitude and service, selfness, humanity, consciousness, action, kesadaran di sini. Mengetahui bahwa apa kemenangan diri, merasa rendah diri, itu bukan jalan yang bisa kamu tempuh saat ini. Ya, bersyukurlah. Anggap aja kamu udah melayani pasanganmu dengan sisi terbaikmu, dengan semua yang bisa kamu lakukan dari sisi terbaikmu. Sisanya biarlah kamu berjalan di takdirmu, biarlah kamu berjalan dalam perjalananmu, dan teruslah menjadi Gemini yang terbaik untuk sisi diri kamu. Anggap aja this is about renewal, new journey, reborn. Kamu jadi Gemini yang pure, authentic dirimu. Oke? Vice versa, resonate untuk semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.